tapi di dua perempuan gila. Kita sudah ada like Kids school trips boleh? Boleh, tapi for university student saja, college saja. Kita ambil sekarang kita sudah ada 241 graduates from 18 IPT. Jana. It's okay, nanti boleh ambil nanti kemudian. It's okay, tak apa. Jadi dia bagi pendapat dan setuju. So for me, semua pendapat oke, as long as kau berpikir. Betul. Lebih ramai orang yang tidak peduli berbanding orang yang ambil kisah. Bila dia ambil kisah, sama ada dia respon setuju atau tidak, it's your belief, it's your punya opinion. I'm okay. Terlalu fikir benda yang perlu atau tidak perlu untuk masuk dalam diri saya. Apa yang orang tidak cakap pasal saya banyak. And same thing, I'm not perfect, Amy. Saya banyak Brotherhood. Masa lalu yang tidak bagus juga. Saya buat banyak yang tidak bagus. I'm a human. And you're saya aware akui. of it. And you're not trying to be different. You're not Yeah. trying to disown that part of you. Yeah, I'm not perfect at all. You're just trying to see how that part of you can help with your current cause. Yeah, so Karena saya rasa perlu ada jiwa begitu. Yeah. I'm not Sabah, kita baru bisa kita cakap nih, Sabah kan pujian yang kita selalu dapat adalah Sabahans are so nice. No. We are too nice. Too Now nice. kan benda tu bukan pujian sudah, benda tu jadi satu hinaan sudah. Mengulu-ulu kau nih. Jadi macam saya pernah nampak bercakap pasal demonstran, komen-komen yang sangat umum selalu dibikin kalau ada sejak bersih dari dulu kan. Atau apa protes-protes dari mahasiswa. Ini bukan budaya Sabah, ini budaya dari Semenanjung. Saya tanya balik, jadi budaya Sabah apa? Kena injak sampai mati. Diam-diam syak. Biarlah kita dipijak syak kita. Ambil. Itu. So, I believe perlu ada jiwa begitu. And sorry to say, Sabahan leadership belum pernah never able to display that at the highest level. You control the upper stream of our economy, of our resources, bumi Sabah ni. You control the upper stream. Nothing going on the downstream. You empower your apa di sana. So the flow has been that sick and stagnant and stucking for decades. No change is happening. So we need people like you in politics, I feel. Ada orang bilang, kalau kita mau berubah, lah kita nih bercerita apalah terlampau. Orang bilang bersuara lah. Kalau semua mau pantau, semua pun Bukan meng-question mbak, kok soal kau kau lah yang terpaling, dia bilang, kau lah yang terpaling. Saya tanya orang-orang yang cakap ini kan, kamu ndak rasa memuntah kah? Talan saja apa kena bagi, ndak memuntah kah? Jadi kau rasa kau terjun ke bidang politik, adakah Try something keinginan different once in a while. untuk merubah sesuatu yang memang kita sudah. Kenapa kau terjun dalam bidang politik yang saya rasa, sorry to say, di rumah kau yang kau berdiri yang itu tempo hari memang dia ada harapan. Why Okay. rumah, please. Saya mau tanya, selama ini saya jumpa dia balik-balik. Saya pernah kerja dengan dia, tapi saya tidak berani mau tanya ini. Kali itu PJ saya tanya dia. Berapa lama kamu kerja sama dia? 2 bulan aja, tapi kita ada program beberapa bekerja sama dan saya memang, tapi saya tidak berani tanya dia. Okay. Depan kamera diberani. Depan kamera, Motif sister. Okay, actually Sorry, saya ADHD. Okay. Sorry ya. Kalau ada orang komen, padulilah kamu. Oke, teruskan. You're okay with me? Okay. moving Yeah, around, it's okay actually. Kalau triggering, please let me know. Okay. Actually sebenarnya kenapa saya masuk dalam politik? Memang daripada dulu pun kita minat lah. Memang minat lah. Kalau bilang bertanding, saya sudah banyak kali bertanding dan saya juga pernah banyak kali juga kalah. Okay. Even di universiti pun kita bertanding dalam MPP, Persatuan Pelajar. Ya, I've been appointed as pimpinan latihan. Kemudian kita daripada pergaulan, itulah saya berterima kasih kepada masa lalu saya lah. Kita banyak terlibat dalam banyak program, banyak perjalanan. Okay. Jadi apa yang berlaku ketika saya bertanding di banyak pertandingan, saya rasa menang dan kalah itu sesuatu yang bukan satu yang saya mau sebenarnya. Tapi apa yang saya mau ialah orang mulai mendengar
Itu reality dia. Bila kita bertanding, orang akan highlight kita, orang akan mula mendengar kita punya vision, kita punya idea, kita punya idealisme, dan orang akan mungkin akan cari kita punya background begitulah. Jadi kenapa saya memilih pejuang lah untuk tuan? PRU pejuang Ranau kah? Ranau. Wah, Okay. berani-berani jadi pejuang, sister. Oke, mungkin. Oke. Because I have very strong opinions about Mahathir. Oke, itu kita boleh reserve ini nanti ya. Ya, oke. Nanti Oke. ini. Jadi Oke. actually dari segi idealisme pejuang, saya oke dengan idealisme tersebut. Oke, walaupun sebelum ini saya sudah join few political party juga since daripada university. Actually I'm a past activist for more than 10 years. I've been appointed as Setiausaha Pemuda Dewan Pemuda Negeri Sabah. Memang paca-paca memang di tangan Itu saja lah kalau paca-paca. itu sudah terlalu biasa lah. Pergi ke banyak pilihan raya semua kan. Jadi apa yang saya perhatikan ialah pada waktu itu orang sebenarnya mau dengar kita punya vision kita. Sebab walaupun kita tidak boleh ubah semua orang, tidak boleh dapat kemenangan melalui peti undi, sebab saya tidak ada cash yang banyak, tapi kalau kita memenangi dia punya hati, kita menjadi harapan, kita menjadi sandaran, akan ada ramai orang yang di bawah ni yang merintih macam like previous election. My tagline is just so simple. Petani ke parlimen. Petani ke parlimen. Ya. Mantap. Very simple. Petani ke parlimen, mantap. Oh, baru saya tahu. Ya, okay. saya punya tagline adalah petani ke parlimen. Kenapa saya kata begini? Petani waktu itu tuh keterjaminan makanan semua belum ada lagi isu-isu. Belum ada food security lah, bla 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 SDG. Jadi belum ada lah. Orang belum sedar. Orang belum fight. Belum jadi satu highlight. Jadi waktu itu saya lihat macam waktu pandemik tuh kan, macam mana kita bantu community di sini. Kita bantu lebih kurang 108 petani kecil dan petani kecil di Kundasang. Kita selamatkan lebih 60 tan dan lebih 100.000 ringgit kita sudah nilai waktu COVID itu kita selamatkan. Bawa kau ke Kinabalu, kita distribute semua kan supaya orang-orang kecil yang berada di bawah ini yang berharap kepada pendapatan harian. Hari ini dia dapat duit, ini dia makan. Ini juga ya, bukan ya betul. Jadi diorang ni perlu support. Tapi waktu itu saya kata saya sentiasa melawan kepercayaan kebiasaan. Kita sudah develop modern farming. Kita prove yang kita boleh buat. Even kita buat sekolah ekonomi sendiri tanpa perlu bantuan daripada ramai pihak. Kita buat mana yang kita mampu. Jadi same thing dalam pilihan raya juga. Saya pilih pejuang sebab dia bagi saya platform, dia bagi saya ruang. Tun Mahathir sign my offer letter. Jadi ya sekarang saya masih boleh bawa, saya boleh bagi tahu akan datang saya punya anak-anak kan. Tun M sign my offer letter. Saya ingat kau muda tu time. Actually Orang-orang kau join muda kah? Actually yes, I've been to muda as a penajak sebelum ini. Tapi dari awal. Ya, mungkin ada beberapa perkara yang saya tidak begitu selesa as a personal. So it's okay. Kawan-kawan selesa, you can kau boleh teruskan. That's why we have options. Yeah, we always have option. Saya masih ada jiwa Bumi Putra. As a dusun guy, as a Sabahan, saya sangat passion saya sangat mengakar umbi sampai kepada saya punya culture. Jadi mungkin muda waktu itu dia punya ideologis tidak menjurus kepada perjuangan Bumi Putra. Pejuang yes, dia very highlight. Okay, untuk Sabah, you keep your own punya autonomi Sabah. Jadi kamu create lah macam your own punya version punya pejuang. Dan saya selesa dengan cara itu. Kau rasa kau kena bagi a lot of space to design your own. Yes, that is me. Strategy. Give me an empty space. Like I will create my. You don't like working for other people. Yeah. Jadi All of us, maksudnya, semua kita. Yeah. saya berpikir. But I love to work with Like-minded people. Yeah. Collaboration. Same wavelength punya people lah. Collaboration. Saya sangat suka dengan collaboration. Tapi kalau bekerja dengan orang yang Macam kita kau bagi pun saya sekarang arahan, ya, kau bagi saya begini, dan saya bagi pandangan kau tidak boleh terima, saya tidak boleh questioning. Kau tidak payah pecat saya, geng. Saya keluar. Saya sendiri keluar. I have nothing to lose. Betul. I have nothing to lose. Saya sudah sahabat begitu. Saya tidak akan pernah merayu. Saya tu minta mau begging ataupun apa. No.
Saya You build resilience from Yeah. what you observe. Bercerita pasal PRU ataupun bercerita pasal itulah kan masa politis. Jadi maksudnya yang kita boleh kaitkan sekarang dengan pertanian. dengan situasi sekarang lah. Sedangkan pejuang ini dia punya parti bukanlah parti lokal. Iya. Tapi kita masih boleh pun berjuang as a Sabahan, as a Bumi Putra, walaupun sebenarnya platform itu bukan pun berasal dari sana. So kita berpikir sekarang, orang bilang undilah local party, tapi kami berpikir tak kisah pun parti itu lokal kah, tidak lokal kah, tapi orang yang kami pikir siapa orang dia nih. Jadi maksudnya berani melawan arus lah kan? Iya. Berani melawan arus Kau, pejuang. ya Meh, kau berani Meh? Kau pilih Pati Mahathir? Saya berani debat tanding. Okay, so Berani bertanding. yeah, betul. Saya respect that. But also curiosity, out of curiosity. Yeah. You are aware of the image that majority of Sabahans have towards Mahathir. With all respect towards what he has already contributed Yeah. To Sabah, to our country. Tapi kau aware, kau sadar juga lah. Yeah. Apa orang I think Risiko dia tuh memang sudah 90% of the question from the electors, voters, Why Mahathir? yes, bukan sebab why is your ideology, kenapa kau buat begini, what is your Kenapa Pati Mahathir? manifesto? Kau tahu kenapa nih? Pasal kita punya bersih juga nih. Okay, so no. Nanti yang kurik sendiri. Okay. Ini Okay. kita connect sendiri. The series of bersih protes semua tuh kan yang kita jalani itu kan have created in people this mentality. Every time kalau time pilihan raya, umumkan negeri kah? Kau ingat kah? There was one bersih where we changed the party yang rule Malaysia and Sabah for the past 60 years. Then we can make true change. So actually we are stuck there. Tapi sekarang nih it has been proven. Kau change party pun contoh di Sabah sekarang. Sorry to say, GRS. Reality, this is in the news. And diketahui umum, so kita main berani sih lah kan. Belum tentu orang tengok juga Pak. Belum tentu viral lah. Kau yakin kah? Kau yakin Kita tidak tahu lah kita ada. Kau yakin tidak viral loh sister. Lepas tu Jadi kan, berarti betul-betul sudah dikupikan berdiri terus lah. Tapi masih di conversation ini. So we need to change the mindset. Like contoh parti kita sudah ubah. Okay. Dengan dapatnya ke pucuk kepimpinan di Sabah, ke pucuk kepimpinan di national level pun kita sudah ubah. Different party nih. Different guy. The guy who taught us and encourage reformasi, jiwa reformasi dalam jiwa kita, jiwa demonstran dalam jiwa kita. Betul atau tidak? Betul. Tapi adakah perubahan yang konkret di Malaysia dan di Sabah? Kenapa barang makin mahal loh? Jadi saya cakap tadi, kenapa kita punya quality of life saya rasa stagnan, saya tidak rasa ada progres. Misalnya saya cakap, makin kuat kau kerja, makin besar pembelanjaan, makin saya kayak yang bodoh, mungkin saya yang bodoh nih. Kenapa sih susul beli buka cafe, beli buat hidroponik, kau masih struggle cari sewa next month. Oke. So, Jadi ini Why Mahathir? Why Mahathir? Tapi maksudnya Why Mahathir? Oh, panjang betul sudah tuh. Ya. Tapi apa maksudnya? Adakah strategi itu masih relevan? Kalau dalam kita membawa perubahan di dalam Malaysia dan Sabah, adakah mentality yang kita laungkan dulu masa bersih, change the party, change the country, masih relevan sekarang? It could have been true at that time, but we have lived through a time where we did change the party, change the leadership, change the guy, and are we judging too soon? Kalau pandangan saya, ya jiwa demonstran itu masih ada sampai sekarang lah. Even like saya sebutkan tadi kan, the same energy. Bila saya turun pergi jalanan, sekarang saya turunkan kepada my business. So kalau saya boleh demonstran dulu, kena tembak dengan water cannon, kena tembak dengan, sakit kah? Sakit dia. Dia punya sakit kan. Macam kau isap itu exhaust lah. Dia punya gas tuh. Jadi badan sakit semua lagi kan. Garam sudah. Ya, even bukan lagi muntah. Segala lendir kau daripada mulut kau akan terkeluar. Ya. Orang menangis. Segala bersih saya sudah rasa.
Saya even ada souvenir tau. Saya tidak sampai Saya sana. bawa souvenir Lagi daripada Lagi- demonstrasi. lagi- Kamu tahu apa saya punya souvenir? Apa? Itu peluru tuh, itu peluru di kesu saya ada simpan itu. Sampai Kenangan. sekarang. Ya, ada. Gua kasih di gold glass casing. Nanti saya simpan. Kamu tengok dia good guys. Hello, anu kopi. Kamu No, punya no, no, no. bos. Macam Tuh. saja dia. Ya dah. Tapi Ya, itulah pas. saya bagi tahu. Ya. That is my past. And I'm thankful to my past sebab Dan membuatkan itu yang Anda menjadi hari ya ini. dia membentuk saya menjadi seorang yang tidak mudah untuk bersetuju dengan sesuatu mungkin pandangan, tindakan. Jadi itu semua ada masa lalu kan. Jadi my masa-masa muda yang terlalu memberontak, yang rasa sentiasa mau menang, sentiasa mau champion, itu sudah mungkin ya dia berlalu tapi pada masa sekarang I can manage Paham. myself. Dan maksudnya oke, dulu kau pergi bersih, pergi begini, tapi dengan contohlah dengan mungkin objektif dia demons pasal pertandingan begini. Tapi oleh kerana kau sekarang begini, kau ada cara dia macam mana untuk menyuarakan ini Iya. di platform yang betul dan akan didengari. Kita ini bersuara untuk apa nih supaya kerajaan dengar. Jadi Iya. mungkin demonstran orang ada tugas orang sendiri dan you pernah ada di sana dan mungkin kau boleh oke, kita buat cara lain dan mungkin didengari dan mungkin lebih diterima dan mungkin lebih fleksibel dan tidak nampak terlampau. Ya, jadi kita ada banyak cara untuk menuntut kan. Saya sebutkan tadi lah. Untuk apa juga yang berlaku, kita ada pilihan untuk respon. Sama ada kita setuju atau tidak setuju itu is still an opinion. Jadi kau tidak setuju pun it's okay. Kalau saya setuju pun kau tidak juga tidak setuju sebab lebih ramai orang yang tidak peduli berbanding orang yang ambil kisah. Jadi orang yang ambil kisah itu kamu bersyukurlah saat orang ambil kisah. Jadi contoh kalau ambil konteks tadi kita satu-satu lah kan, too much question lah kan. Satu demonstran tadi kan. Bagi saya dorang adalah aset. Sebab dorang ini prihatin. Penggerak Dorang lah, concern. orang bilang, ya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu nanti di kalangan dorang ni akan jadi apa akan datang. Mungkin bila dorang masuk ke dalam berbagai agensi ataupun dorang membuat dorang punya own business sendiri kan, dorang akan express dia punya rasa membuat perubahan, dia punya rasa meluah, berontak itu kepada apa yang dorang buat. Same like what I'm doing now. Saya meluahkan rasa ketidakpuas hatian saya itu dengan saya membuktikan bahawa ini boleh dibuat. Saya percaya bahawa we have our own local expertise ataupun kita perlu cakap kearifan tempatan. Karena kita sentiasa berbangga dengan apa yang berlaku di luar. Contoh kalau kita beritahu kalau mungkin pelajar di luar negara ataupun mungkin siapa yang pergi luar negara, demonstrasi adalah satu benda yang normal. Yang kita bilang tengok bagusnya dorang nih, dorang demo, dorang mau memberikan pandangan pada kerajaan. Kita bilang setuju. Ini buat tempat kita, bukan budaya kita. No, it's not about that. As long as kita ikut undang-undang dan dia tidak melanggar undang-undang, tidak buat jahat. It's okay. about orang doing things to your life, making decisions yang ada kaitan sama kau punya surrounding, punya community, the way you live life every day. They are making decisions suka hati. Kau mau diam sampai bila? Iya. Dan mungkin saya boleh jawab tadi tentang Mahathir sebelum kita masuk kepada food security baliklah. Ini jauh kan, itu politik. Mungkin sebab pada hari ini saya memakai topi as a agriculture activist lah kan. Not as a politician ataupun mungkin bukan juga as a businessman. Sebab there's a different platform yang saya boleh bercakap pada topik-topik tersebut lah. Jadi menjawab tentang tadi Tun Mahathir kenapa dia sudah buat sesuatu yang baik untuk negara. Dan even macam di Sabah sendiri pun dia tetap seorang manusia yang ada buat salah, ada buat jahat. Saya tidak ada isu dengan Tun Mahathir. Bila dia keluar parti, sekarang dia buat parti baru lagi. Dia mungkin pada kebanyakan rakyat Sabah, dia Tun Mahathir mungkin antara yang mencetus kepada gerakan pelbagai gerakan-gerakan untuk buat segmentasi kepada kaum-kaum dan politik-politik tertentu. Tapi dia tetap buat sesuatu yang baik untuk kita. Dan saya menyertai pejuang bukan sebab Tun Mahathir semata-mata, just because of saya waktu itu saya perlukan satu platform dan pejuang terima saya. Orang tanya kenapa kau tidak join yang lain? Yang lain mau bagi platform
Dorang mau dengar nih. Kau jumpa yang salah. Jadi So saya it has sesuai. nothing to do with what you think of Mahathir as a person. No, not as a Tun Mahathir secara pribadi. Kita tetap perlu akui Tun Mahathir dia bawa banyak kemajuan di sini. Pada masa sama dia tetap seorang manusia yang ada kekurangan, dan pada waktu sekarang pun orang masih sick on his I think we need to put it out there juga. He also caused a lot of the problems that we face today in regards of suppressing opinions, tidak berdemo, and paling saya rasa zaman Mahathir, kalau orang sadar atau tidak sadar, I always talk about this with my husband, si Anik. Saya selalu cakap orang tidak sadar yang itu time dia kan itu time lah yang seni dan creativity itu sangat dikena kasih kubur, karena encourage terus untuk bawa kapit lah. Pandang ke timur dia bilang, tapi dia lupa mau embrace itu culture and creativity. Dan dia lebih menaikkan sains itu time. But the impact of that sampai sekarang saya rasa dalam kita punya education system. So but anyway. Ini saya macam lah. Saya sekali letakkan diri saya pada waktu sekarang untuk agree to disagree. You guys have your own opinion. Saya pun ada my own opinion. Mungkin ada orang yang tidak dapat manfaat, tapi ada orang yang dapat manfaat. So I always begitulah saya meraihkan pelbagai pandangan, agree to disagree kan. So mungkin kita balik pada tadi pasal food security and agriculture lah. Okay. Bila saya kata semangat yang saya bawa untuk sentiasa kritis, sentiasa rebel, always questioning apa yang saya buat dan even sistem buat sekarang, sebenarnya membantu saya untuk jadi orang yang lebih peka, lebih concern dan lebih tajam untuk buat keputusan, dan even untuk melihat apa yang perlu dan tidak perlu pada masa depan, especially untuk my own circle di sinilah. Oke, kita balik kepada tadi pasal keamatan Tadi kita ada bawa bincang awal tadi pasal keamatan yang pernah disuarakan. Even dalam forum pun saya pernah bawa juga pernah? isu yang sama juga. Saya bagi tahu sekarang ni keutamaannya adalah food security. Di mana-mana jabatan, di mana kementerian, daripada Kementerian Pertanian sendiri pun cakap benda yang sama juga. Paham kan? Tak paham pun saya dah tahu. Tapi kita kadang-kadang orang cakap ni, how aware are you of the real situation? Yes. Jadi kadang orang bagi tahu contoh penyelesaian-penyelesaian yang kita tidak perlu. Sekarang semua bercakap tentang 4.0, IoT. 4.0 kita 2.0 masih bakakai bah. Kan? Apa lagi 4.0? Apa lagi 4.0? Internet of Things. Jangan internet, lain telepon pun tidak. Coba nama ada internet. Macam mana mau kita bawa pergi sampai Jadi, nanti saja terus. Okay. Saya cakap pasal actually I will be one of the speaker masa itu. Yes. Mantap. Jadi kita akan sentiasa bercakap benda yang perlu. Kita raise up the issue dan kita cadangkan penyelesaian. Okay, tentang keamatan. We're celebrating keamatan for how many years already? Mungkin like since 60s. Jadi sekarang mungkin sudah lebih kurang 40 berapa puluh tahun sudah kan? Mungkin terlalu panjang sudah tuh sambutan. Saya pun tak kira sudah. Saya pun tak baca dia punya history. Tapi Harvest Festival keamatan adalah menyambut atau rasa kesyukuran kita terhadap hasil toyan padi. Means kita bersyukur sikit kah, banyak kah, kan? Tapi maksudnya bila setiap tahun kita nampak kita punya hasil sedikit, so the next year kita ada keinginan untuk improvise atau kaizen bah. Kita mau perbaiki berapa hasil kita pada tahun yang lepas, kan? Soalnya begitu semangat dia. Sepatutnya. Syukuran. Jadi apa yang berlaku sekarang? Apa berlaku sekarang? Yang di-highlight adalah Punduk Madau, Mista Kamatan, Sugandoi. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Alamaiti. It's your own punya kau punya cara sambutan. Tapi bila dia diarus perdanakan menjadi satu template yang mana kau kena sambut begini semua orang buat benda yang sama, something wrong somewhere. Kenapa? 8/10 daripada daerah termiskin di Malaysia adalah di Sabah dan majority adalah KDM yang menyambut keamatan setiap tahun. Jadi kita sambut keamatan, sambut kayak pesta menuai, sambut. Jadi sebenarnya KDM nih sejak daripada puluhan tahun kita keamatan, apa yang telah kita tuai sebenarnya? KDM versus KDM. highlight Hanya dia menyoalkan sendiri. Jadi louder brother, louder. Even untuk padi, kita cakap padi ya. Untuk padi. Kita baru mungkin untuk SSL self-sufficient punya rate di Sabah sendiri pun
kita mungkin baru less than 25%. So, the rest 70 gimana? Kita import. Makanya kalau berlaku lagi satu tragedi yang lebih teruk COVID. daripada COVID, worse than COVID mungkin boleh berlaku. Memang boleh berlaku. Dunia ini boleh berlaku macam-macam kan. saja, betul. Contoh kita diserang dan sebagainya kan. Kita bilang kita mau ada kedaulatan, kita punya tentara pun mungkin tidak makan. Sebab di dalam kita sendiri pun tidak boleh cukupkan makanan untuk rakyat, untuk tentera. Silap-silap kita dalam ini begadang sendiri. Sebab apa? Tidak cukup makan. Berebut makan. Bukan sebab diserang oleh It musuh, doesn't make tapi tidak sense. cukup makan. Jadi And it nampak? doesn't make sense. Yes, Kita sebab- kita literally kan buang-buang makanan free. Sebab tadi Amy Buang-buang. bilang, kita berada di garisan khatulistiwa, Bah. Kita ada jumlah cahaya yang sangat banyak, hujan yang sangat banyak, tapi kita masih ada isu tentang food security. Keterjaminan makanan kita tidak mampu untuk memberi makan dalam Indonesia. For the past 3 years, dia sudah tidak mengimport makanan. Nah. Padi, for 230 million people di citizen di Indonesia, dong tidak sudah mulai mengimport makanan. Kenapa? Dia paham Malaysia. tentang keperluan untuk mencukupkan makanan untuk dalam negara dulu. Dan dia ada kecukupan juga. Kalau berlaku lagi contoh pandemik dan sebagainya, dia boleh bertahan untuk kapasiti beras dalam negara dia sendiri. Kita boleh cetuskan kata pembangunan di KK, di ibu kota Kuala Lumpur. Terus kau cakap kan pasal 8 daerah termiskin ni kan di Sabah ni kan. Lepas tu kau cakap pasal ini baru dia cakap pasal beras, pasal padia. Belum kita cakap kita ni negara minyak. Belum. Kita boleh begini miskin. Yes. Jadi bermaksud there's a lot of Muna things marah. to do. Jadi semua ini berkait-kait lah kan. Bila kita tentang pertanian, kita mencadangkan kepada pertanian moden dan saya sentiasa encourage untuk orang muda, kamu startlah something dalam pertanian moden. Sebab this is the future. Come on, young people. No food Wake no up. future. And makanan dasar daripada mana? From a farmer. So no farmer, no food, no future. Betul. That's why kita perlu empower farmer. Kalau saya pergi mana-mana forum, even dalam meja bulat dan sebagainya, saya akan cakap apa lagi perlu buat Azizul? Apa lagi kamu buat? Kamu vokal kan? Kamu tuh kritis tentang pertanian. Apa kamu perlu buat? Saya kata dia bukan hanya kita bagi one off grant kepada usahawan untuk kamu start dengan model farming, bukan. Kamu kena change your attitude. Macam mana kalau government ataupun mana-mana syarikat-syarikat, even I practice in my company pun, kita akan sentiasa bagi latihan-latihan dengan kita punya staff, Bah. Latihan macam mana mengurus file. Latihan macam mana sentiasa bermotivasi. Latihan macam mana jangan lambat kerja. Latihan macam mana untuk dia produktif, macam mana dia efisien dalam kerja kan. Petani ada training begitu pernah kena buat. Kalau kita boleh buat kegiatan kerajaan contohnya, tinggal di tempat yang selesa, makan sedap-sedap, bagi dia training, bagi the Bro, best trainer. Training Kenapa di tidak buat? US, once a year pergi negara luar training. Untuk exchange. Balik tuai apa? Balik tu. Penting dengan kementerian saya bilang, pergi melancong, pergi tengok negara-negara. Wih, kita sangat impress. Oh, Jepun buat begini. Contoh Holland buat begini. Selalu, ya. Balik di sini, nggak buat apa-apa juga. So Ya. apa hasil toyan daripada apa yang dorang harvest daripada lawatan-lawatan tersebut. So balik juga kepada apa yang saya buat practice sekarang. Even saya sangat vokal, kita bersuara di banyak platform. Tapi I do my best on ground. Bila kita bercakap di ke atas, kita tunjuk, okay, ini kita sudah buat, ini kita sudah buat, ini kita buat. Dan kita terbuka untuk collab. Kita kritis, saya tidak kritik secara individu, tapi I kritik the idea, the system. Yang mana kita Secara boleh kolektif. improvise. Jadi macam sekarang sebenarnya saya agak okay dengan bukan kata selesa, I'm a bit Boleh okay lah. dengan not state government, tapi dengan federal government sekarang. Sebab diorang adalah kawan-kawan yang sama-sama kita pergi demo dulu, Bah. Saya bilang contoh Menteri Pertanian kan. Sekarang even sampai sekarang kita panggil Abang Mat. Last 2 weeks kita datang pergi Kundasang sini. Dato' Mahfuz Omar pengurusi Lembaga Perum Peladang sekarang Malaysia. Kami sama-sama dalam demo. Turun. Even pernah satu line, even pernah sama-sama kita ribat sama-sama langgar FRU dan sebagainya kan. Tapi dan bro, ada juga yang sama-sama turun demo pun sudah jadi menteri. Lain-lain statementnya. Jadi itu karena question balik. Dia punya perspektif, dia punya system of belief dia. Jadi bagi saya apa yang saya mampu buat sekarang ialah kita bawa balik orang yang boleh percaya kita punya perjuangan kita, percaya kita punya idealisme kita dulu mungkin kita berada di jalanan, sekarang kita bermain dengan paperwork, sekarang kita bermain dengan cara begini, kita bagi dia punya idea. Dan kalau kamu nak buat, it's okay, I start myself. Betul. Dan kalau kamu tidak buat,
kamu hanya perlu jadi penonton. Jangan halang saya untuk bermain di padang. Saya akan cipta padang saya sendiri. Jadi dalam konteks pertanian pun sama. Untuk negeri Sabah sendiri, saya nampak dia banyak potensi. Cuma ya mungkin tidak ada dia punya enthusiasm tuh di kalangan policy maker untuk menjadikan untuk macam mana. betul-betul menukar keadaan, Yes. memperbaiki. So kalau tidak boleh, it's okay. Nah, tu apa niat durang yang sebenar? Empat, budget macam budget besar-besar every year, tapi niat durang nak tahu apa? Lain yang maju, nak tahu apa yang maju? Bagi saya akademi ya Reality itu reality, wujud, ya. tetapi Tetapi Kapasiti macam, kita. macam saya lah, saya kata pada waktu sekarang lah, mungkin zaman-zaman saya untuk rebellious is semakin over. Saya banyak buat kepada Bukan, apa yang you're mana saya buat. transitioning. Transitioning. Jadi saya beritahu, kalau kamu ada even ada budget kamu yang kamu boleh uruskan untuk kamu punya project is okay, kamu teruskan. Tapi pada saya akan buat kerja apa yang saya mampu buat, apa yang saya mau buat, apa yang saya perlu bantuan. through what saya you minta. already know, your Jadi experience. saya tidak mau pada peringkat saya sekarang, saya terlalu banyak menghabiskan saya punya energi pergi jumpa orang yang akhirnya tidak boleh buat apa-apa keputusan, tidak boleh buat apa-apa Jadi tindakan. macam buang masa. Jadi saya akan be selektif. Contoh kalau ibu Oh, ini pun ada kita cerita semalam nih. mana yang Pick your people. yang boleh bantu ataupun yang boleh bersama-sama, then kita sama-sama. Bukan mengambil kesempatan, bukan. No. Siapa yang tidak mau, it's okay. It's okay. Dan kalau dia tidak setuju dengan saya pun, it's okay. Dia setuju pun okay. Sebab kita tetap boleh move forward lah. Kan air kan, Yeah, elemen yeah. kita air kan. Water Jadi, okay. element. Bila Azizul yang panjang-panjang dia cakap tu lah. Yang panjang-panjang dia cakap, saya berfikir, sistem pertanian kita nih. Kita selalu bercakap, kenapa kita selalu bercakap, Indonesia sudah supply makanan dia untuk orang dia sendiri. Maksudnya kita tahu dorang buat begitu. Jadi maksudnya kerajaan Indonesia memperkasakan dorang punya petani sendiri supaya boleh supply untuk negara sendiri. So maksudnya saya berpikir, adakah kerajaan negeri ataupun kerajaan federal kita ataupun kerajaan Malaysia sini bersifat terbuka untuk melihat apakah solusi ataupun macam mana cara dia untuk memperkasakan anak-anak muda untuk terjun ke bidang pertanian, which is sebenarnya Indonesia, ini pendapat saya. Okay. Bila Indonesia buat dia ambil 100% daripada petani untuk ke negara dorang sendiri. That's mean gitu. Yang negara kamu pindah tuh Jana. That's why. Bukan pasal that's why kita nampak apa yang perubahan Jokowi sudah pernah buat. Ya kena olok-olok bah. Ya. Kena viral. Dia keluar negara konon. So bila kita nampak begitu, dia memperkasakan. Maksudnya bila dia memperkasakan, dia membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dia sendiri. Which is sebenarnya, adakah kerajaan Malaysia tidak belajar daripada pasca COVID bahwa kenapa kita masih lagi 70% itu daripada import begitu? Adakah kerajaan Malaysia tiada bersifat keterbukaan untuk menerima idea daripada anak-anak muda? Which is yang memang pejuang, orang bilang kau lah yang ada apa pejuang tapi tidak didengar. It's not like Tidak dikasih position. iya, tapi maksudnya ini persoalan dia. Kerajaan selalu cakap kita membantu farmers, kita bagi grant. Ya, sorry. Kita membantu farmers begini. Tapi kenapa KDM? Sebenarnya KDM dia bertani. Dia lebih, kalau Bajau dia perikanan, Bajau laut. So ini masing-masing kita punya etnik, masing-masing kita punya culture, kita ada tugas-tugas dan kemahiran kita masing-masing. Untuk melengkapi. So KDM dia punya bidang adalah bercocok tanam, bertani. Dan saya bertanya, Kenapa kepada belum ada Azizul, petani di parlimen? kenapa anak-anak KDM sekarang tidak berminat pun dan orang memandang rendah kepada petani? Petani apalah, sekadar kau begitu. So Mindset lah dan tolong ulas apa dia saya punya statement tadi itu. Sebenarnya semua ada proses Jana. Semua ada proses ya. Macam apa yang kita buat ini juga adalah satu proses juga. It's a proses untuk memberi pendidikan, memberikan kesadaran. Jadi mungkin apa yang saya buat sejak daripada 10 tahun lepas, prosesnya perlahan-lahan. Ada di kalangan pelajar ataupun orang yang pernah jumpa kita, pernah sembang kita,
baru pada waktu sekarang mungkin baru orang mula meningkat naik dan mula dapat posisi untuk membuat keputusan. So apa yang keputusan kita dapat sekarang nih, kita punya result sekarang nih adalah tindakan-tindakan yang dibuat 10 tahun yang lepas. So that is the process. Jadi perubahan itu juga makan masa, makan proses. Kalau kita mengharapkan satu perubahan yang magic selepas daripada perubahan kerajaan yang ada sekarang, bagi saya itu sesuatu yang tidak adil, unfair. Kegiatan sudah dibuat dan sebab saya nampak, saya berada dalam itu, dia punya ekosistem itu. Jadi maksudnya dia ada perubahan lah, kerajaan sekarang dia ada buat sedikit perubahan untuk lebih memahami farmers punya. Iya, aktiviti itu pendekatan sudah dibuat, tapi kita belum mungkin dapat mula menuai hasil dia sekarang. Tapi saya lebih mungkin melihat kepada konteks nasional lah. Kalau saya terlibat dalam pertubuhan peladang kan sebagai ahli yang aktif, sebagai ketua peladang muda. Jadi kita kalau untuk negeri saya tidak begitu aktif sangat dalam negeri punya. Negeri tidak berapa ada association di bawah jabatan, tidak ada. Jadi dia mostly daripada government punya pekerja, petugas, dia akan sampaikan maklumat sama kita. Tapi kalau federal, dia ada dia punya organisasi yang mengumpul pelan-pelan. Jadi saya lebih banyak merujuk ke bagian federal lah. Program-program itu sudah wujud. Cuma untuk kita mengharapkan dia punya outcome dalam masa yang singkat mungkin agak makan masa. Jadi contoh kalau kita bilang kita mengharapkan perubahan pada sambutan keamatan itu mungkin tidak berlaku pada zaman kita. Tapi mungkin anak-anak kita. Tapi kita sudah mulai mencetuskan kesadaran perlunya kita perlu revoke balik bagaimana kaidah sambutan itu perlu dibuat. It's okay, kita boleh buat. Kalau kau yang berkuasa untuk saya suka soalan itu. Rencana kau akan kita mau celebrate. Saya akan tukar tema dulu. Tema setiap tahun adalah kita mengangkat kearifan tempatan, local expertise. In term of what? In term of innovation. Innovation macam mana? Oh my God, please tell me what you think about beyond food security because I think that was so confusing. Like begini. And misleading. Kalau kita kata tentang ketajaman makanan, pada era yang modern sekarang, kita perlukan banyak bantuan mekanisasi. Sebab kita punya dependensi dengan conventional farming, memerlukan kita untuk bergantung juga dengan buruh yang sedia untuk berada dalam 3D industry ini. Dirty, dangerous, and apa satu lagi? Dirty, dangerous. Saya lupa satu lagi. Jadi punya 3Ds tuh. Jadi biasa yang akun untuk berada dalam sistem ini, dalam industri ialah mungkin kita beritahu warga asing. Jadi macam mana kita mau membawa ramai orang masuk dalam aktiviti pertanian ini adalah dengan cara kita memodernkan dia. Jadi itu patut jadi satu highlight dan keutamaan dalam tema keamatan itu. Kita perlu kearifan lokal. Dan ini juga, ini Emi bawa apa lagi nih? Mana yang tadi itu Bang? Bambangan seed daripada Opus Organik kan, peppermint, dia punya seed balm, coconut oil. Jadi sepatutnya tema mengangkat kearifan tempatan itu adalah juga dalam arti kata kita memperbanyakkan produk-produk downstream yang boleh dikeluarkan daripada Sabah, yang boleh dikomersialkan. Boleh kita jadi pengekspor, kita jadi negara ataupun negeri pengeluar. Perlu jadi tema dan jadi satu tema tamasya. Bukan lagi setiap tahun kita tukar. Tahun ini okeylah food security, beyond food security. Tapi betulkah? It's just a slogan. Sampai ke KPI itu? It's very surface. Atau orang jual sebab trending, food security. Performative, baru and correct me if I'm wrong. They're trying to be so pretentious about it. Dorang tidak paham pun food security punya maksud. Jadi faham ka? Mau nampak bijak ba tapi tidak isi. So that's why kita proses untuk memberikan kesadaran. Apa tema yang sesuai? Kau tidak konsol. Dia perlu berjalan sepanjang masa. Dan dia bukan hanya dia perlu diambil tugas tanggung jawab ini oleh petani saja. Semua orang kena bercakap. Bermula daripada guru-guru di sekolah, kita sudah perlu bercakap tentang food security. Mungkin kita boleh mula budayakan anak-anak di sekolah untuk mula menanam makanan untuk keperluan diorang. Let's say diorang tanam sayuran-sayuran, sawi, tanam lettuce barangkali, tanam kacang dan sebagainya. Cukuplah batau ge sejadi tanam yang bikin eksperimen. Boleh. Jadi oregano pun bayang apa ya pun kau jaga. Jadi kita bagi peluang anak-anak ini, pendidikan diorang di peringkat sekolah lagi, untuk mereka rasa
kebertanggungjawaban untuk menghasilkan makanan sendiri. So makanan itu adalah kehidupan orang. Betul. Jadi bila orang balik, orang boleh practice something di rumah dan orang boleh survive sendiri. Kan pada masa akan datang dia mungkin kalau dia nampak itu sebagai peluang dalam perniagaan, dalam keusahawanan, dia boleh teruskan. So everything is start from education, secara formal ataupun informal. Ini part of kita punya cara pendidikan secara informal. Saya melalui pertanian, saya buka peluang untuk pelajar datang, belajar. Kita bukan doktrin dia untuk jadi rebel macam saya, no. Kita train untuk orang menjadi seorang yang boleh bermanfaat kepada negeri, bermanfaat kepada negara, dan sesuai dengan zaman kita. Maybe this is not our time yet. Yes. Maybe another term, mungkin Tapi, the next term. Saya mau cakap bro, ramai orang kecam saya for unschooling my kids. Okay. COVID, I unschooled my kids. Okay. I taught them how to plant. I taught them about That is our part of body. education. Apa kita punya connection sama earth. Yeah. Sains kehidupan saya ajar orang. So, kenapa kamu mau kecam something yang kau tidak kenal? Atau kamu kecam karena kamu takut dengan sesuatu yang kamu belum kenal? Tapi tentang kecaman lah kan, actually itu satu benda yang Bagus. kita boleh jadi bagus, bergantung kepada kita macam mana kita handle lah. So I mean encouraging different ways of approaching things, Yeah. of doing life, of finding solutions. yeah, so Cari, barangkali, encourage orang kan. pada Bukan peringkat kita sekarang, suppress. Amy, Tidak boleh cakap begitu. orang akan bash, orang akan kecam, Yes, semua kan. yes. Tapi pada Kau masa pun akan puas datang, kan karena ya mungkin orang akan mula inspired dengan apa yang kita buat. Kamu Yeah. terinspirasi kan dengan kami? Ya. mana suruh kamera kita mau tengok. Daripada oke. mungkin dia akan Dalam dia akan jadi apa orang bilang head love relationship nanti. Ya, betul, Dia betul. benci, tapi pada masa akan datang dia bilang ya mungkin ada pandangan dia yang betul pula kan. So Bila jangan jadikan kecaman itu sebagai pendown kita punya tidak. semangat, tapi bikin dia boost ya, lagi. jadi kan dia energi saya bilang. Iya. Itu energi. Mana tahu kok ada orang bilang open hater tapi secret lover. So sama ada energi tadi itu yang dia beri sama kita. Yes, I believe Dia tolak energy. kita naik ke atas Energy ataupun dia tolak exchange. kita ke bawah. Betul. Dan saya sangat percaya penolakan adalah satu kekuatan. Energi. Penolakan adalah kekuatan. Penolakan Adalah kekuatan. Orang tolak Rejection kita. Rejection is is a strength builder. ya, is strength. Jadi kamu Kalau strength. mau kena reject, kami jadi kental. Balik-balik kena reject, balik-balik kena cakap gila, balik-balik kena cakap Ya. nggak boleh lah bakau ni, terlampau nggak boleh lah, tiada apa-apa lah bakau ni. So And look, here we are, sponsored So- by Anu Coffee. so apa yang saya boleh katakanlah pasal aktiviti pertanian sekarang, industri adalah semua orang perlu jadi change maker. Kami sebagai petani, Everybody needs to become a change maker. Pihak pendidik, Semua orang perlu menjadi change maker. Kita create Yes. hashtag bro. ya, Kita Everyone semua is a- change maker. ya, itu semua change maker, setuju. Hashtag kita semua Okay. change maker. Macam dalam bidang pertanian, saya kata saya buat dalam bentuk pendidikan secara formal dan tidak formal. Kita buat kursus, kita bagi internship, kita bagi peluang untuk Sharing orang what you datang, know. visit Okay, kan. yeah. Make a Kemudian positive this part of sharing juga. Kemudian like Anu Coffee pun. Sini kita ada lebih kurang 17 vendor. Yang kami hanya Bantu. kami cuma bekalkan air, okay? Our business is only the drinks. Even coffee pun kami ambil daripada lokalnya coffee juga. Half of our Beans. coffee beans is from kampung Tobo Lama, daripada Tambiau kita ambil. Dan the rest the food yang kamu makan tadi, nasi lemak sampai cookies sampai kepada pastry, sampai kepada serunding tuhau, serunding kantan, serunding kubis semua itu semua daripada lokal. Food makers. Lokal. Even orang ni adalah ada yang So you empower their business. yes, kita sedia platform saja. So kita share the wealth. Kami sedia platform, orang datang sini, orang membeli. Kita hanya consignment. Consignment. Kami tidak beli dulu kau punya, dan kami juga tidak tekan kau dengan harga. Kami bebas kau bagi berapa harga kau. Kami makan sedikit. So nampak, kita tidak, we are not capitalist. Kita mau bisnis. Kita demokrasi. Tapi kita tidak mau jadi kapitalis yang terlampau menekan sampai kita bilang kalau tidak mau kau keluar daripada saya lah. Saya bayar kalau bila saya mau bayar ataupun macam mana kan. Ada Kita sistem. flexibility, ada Kita ada fluidity. flexibility dan kita mau Water. supaya semua orang dapat kongsi dia punya kesejahteraan itu Everybody tadi. gets a piece of the cake. Yes, Yeah. biar sedikit tapi semua merasa, semua merasa. Bukan one man show. Selepas pasca pandemik, saya rasa apa-apapun kita tidak boleh sudah one man show. Kita kena Yeah. buat One ramai-ramai. true, one realization that everybody should come out of the pandemic is we need each other. Ya. We gain nothing from bringing each other down. Be it sama-sama bikin podcast kah, be it 2 jam sama-sama berapa? usahawan Setuju. kah, sama-sama political party kah, be it
we gain nothing from trying Yeah. to bring each other down. Jadi unite lah. Okay, so dari tadi lagi, I'm so impressed with my ADHD brain. What I wanted to say, I wanted to combine two things, and I wanted you to maybe make it a closing. Because 2 jam sudah Yeah, punya yeah. lama, Itulah. gila. Pun tidak habis lagi nih yang tertanya. Tapi yang Okay. kita teringat siap lah kan. Okay. You mentioned about your transition from being a demonstrant, a youth, a young man with this a life energy to wanna, make orang bilang physically. I miss the moment. Bukan gairah. Physically. You know, I miss the moment. Yes. Okay, Okay, so jalanan dan hidup, yes, ya, that same, one. same. Yeah. Kenapa kau nak turun yang 16 Mei? I was in KL actually. 40%. Tapi it's okay. Okay, maksudnya- it's okay. Kita buat lagi nanti 16 September. Okay, anyway, okay, because before I lose my Okay, track kan, okay. train of thought, masih ADHD. So, kau transition dari itu kepada someone yang very productive internally. Kau produktif sendiri. Kau nak payah display pun yang kau punya rebel nih is not direct. Kau punya rebel nih dari cara this is existing system sucks. The way I rebel is I'm going to create the system that I want to see happen in my country. Yeah. So you mentioned that macam mana budaya kerja di sini, macam mana kau circulate ekonomi di sini. And I wanted to say that I was as passionate as you. Sebenarnya saya lama membiarkan jiwa saya itu mati, rehat, sebab saya kena kasih sedar oleh mentor mental health, semi mental health dulu. Just before COVID happened. Okay. Kau aktif di social media kan? Kau banyak following. Kau selalu turun padang, you are seen in every event. Kau punya muka ambassador macam-macam brand. Protes pun kau juga. Kau tidak penat kah? And how's your home life? Saya tersedar because I was being a hypocrite. I was so productive and passionate outside, and I realized that it's only because I'm riding on the hype of the collective. Ada perasaan kolektif yang sedang marah pada waktu itu, I ride on that, tapi I'm escaping from managing my own unit. So she made me realize something. You want to make, logic. How can you expect to see a progressive or good change in your negara kalau the way you are practicing in your own direct and close unit, which is macam mana kau regulate diri kau sendiri, macam mana kau manage the different personalities and topeng yang kau kena pakai every day, how you manage the relationship in your lives, how you manage the businesses that you own, how you manage your work life, how you manage your family, your relationship. Will it be worth kalau rajin turun bersih, every bersih ada, tapi relationship sama partner messed up, relationship sama anak tiada, tahu antar pi sekolah aja, kau kerja aja, aktif aja, cari duit saja, tapi relationship yang otentik dengan anak tiada. So I took the time, saya betul-betul step down dari aktif bercakap pasal social, even in social media about politics. I fixed the relationship with my family, and you know what I realized? The basis of how we govern our own mind, spirit, and body, and the basis of how we govern our own home, kita punya diri sebagai pemimpin dalam rumah kita, anak-anak kita sebagai rakyat, partner kita sebagai kita punya vice president, atau menteri apa-apa, menteri kebajikan kali ya, atau menteri keuangan kan? It really, how you design that really forms the basis of how you want, the kind of government that you want to see. So itulah activism sebenarnya, bro. Making it within the circle kan. And speaking of that kan, saya pun lama sudah saya mau jumpa petani yang begini punya mentality, dia yang ada berjuang rebel melalui revolusi pertanian. What do you think about empowering people through empowering the soil dulu? Ada nih satu guru saya pernah follow, saya masih lagi follow. Dia pernah buat nih satu movement, save the soil. Jadi maksudnya bila kita selamatkan tanah nih, kan movement dia tuh, dia boleh cover banyak dan sentuh banyak area. One of it is pertanian. Jadi empower our soil. Maksud dia kita gunakan tanah instead of building buildings and condominiums that none of us can buy, can afford to buy. Why not
fill up spaces in urban areas with food gardens, community gardens. So kita minta dan saya rasa kita perlu orang-orang macam Azizul, gather your people, empower urban communities pula untuk diorang pula sedar pasal food security. Okay. What do you think about that idea? There's a Closing few- lah terus. Kok closing lah? Macam Okay. lama betul sudah. There is a few question actually. Saya Kau mula ada dengan soalan tadi lah. How I manage all kan. Saya sebelum tu saya kongsi satu cerita lah. Selain daripada saya suka berlari, I also love diving. Saya suka traveling, trekking kan. Jadi I trek to Gunung Rinjani 2018. Dan di sana saya lihat bahwa betapa bersyukurnya di sini kita punya porter, kita punya malam gunung. I've been part of that circle juga. Saya pernah juga jadi porter malam gunung. Just part of saya punya hobi dulu, okay. Dan sewaktu Tengok 2 jam setengah pun tak tercerita. lepas daripada gempa bumi itu pun saya sempat juga naik gunung balik sebab waktu itu saya sudah berhenti kerja. Saya tidak cerita benda-benda yang sakit ya, benda-benda yang cabaran itu saya tidak cerita. But it's okay, mungkin ada another session lah. Tapi Ada lagi. Oke. sebab biasanya orang tidak mendengar sangat benda yang susah nih. Sebab dia bilang susah, buat apa mau susah? Saya pun ada struggle sendiri, Di Bang. gunung. Kan. Jadi Next, waktu di gunung kita. boleh. Lapan rata. Saya boleh bawa. Saya pun baru balik gunung minggu lepas juga. Oi Najo. Jadi Malu kita, 5 orang kami belum pernah naik. saya jumpa seorang malim tu lah. Dan kalau di sana cara dia orang bawa entertain kita sangat bagus. Dia punya service is first class. Tapi keadaan dia orang memang sangat daif. Kalau kita sini Gunung Kinabalu, at least masih ada tempat tinggal. Masih boleh ada tempat yang selesa untuk berteduh. Kalau di sana, bila naik Gunung Rinjani, saya tengok dia sangat daif. Dia bawa bambu, dia letak 2 barang tu di setiap penghujung bulu tu, dan dia imbangkan begitu, naik pakai sulap ini, pakai slipper jipun, kadang pakai sarung lagi. Jadi dia boleh potong kita naik sampai di atas, dia boleh buka tent, boleh pasang sleeping bag, boleh masak sampai kita tinggal baring saja. Mas, kopi, teh mas. Sampai sudah pergi kita punya tent. Dia beli sana, mas, mie goreng, siap sudah. Lepas tu kita jalan duluan, dia packing barang, dia boleh potong kita sampai kita di sana, sudah siap, sudah tent balik. Mas, teh lagi mas. Teh, Kue kopi, pisang. mie goreng. Lagi tapi orang Wow. yang sama, tapi lain sudah apa yang dia Jadi, serve. Impresif. Dan orang yang sama ambil kami di airport dan hantar kami balik, bawa kami pergi shopping. Lepas hantar kami, dia menunggu lagi the next trip. Saya bilang, mas, nggak capek Ini mas? sudah terlalu mas. Saya bilang, mas, nggak capek mas? Tahu apa dia jawab? Oh, saya sudah lupa gimana rasanya capek. Dia sudah lupa macam mana rasa penat. Kenapa? Passion. Apa yang dibuatlah dia just being himself. Memang dia suka Inilah lah. saya, ini yang saya suka, dia bilang. Iyalah nih. Ini yang saya suruh, inilah hidup saya. I always find it inspiring in people who manage to find that passion every day when they Yeah. wake up. Then, Ya kan? Bila In kata the calling. how I manage all of this is actually this is my life. That's what inspires you. Saya sedang hidup, From saya the sedang everyday buat people. hobi saya. Yeah. I love doing business, so that this is part of my life. You love Dan- making changes, dan you're feel doing like it. merasa hidup dan Ah. merasa berfungsi Betul. menjadi Dan pada waktu itu bermasa sama, it doesn't mean saya tidak ada masalah. betul. Saya pernah ada masalah dan Tapi juga saya sedang pilih untuk dalam apa yang saya ceritakan. betul. Saya pilih mana satu yang mau cerita, Dan mana nanti satu lepas yang tu baru ni. kau cerita masalah kau. Okay, kasih next dulu yang So, Food Garden. Oke, tentang Sorry, tapi lama Rinjani, betul yes. ya. Rinjani, terus? Jadi Rinjani. itu yang berlaku tadi Rinjani lah, dan sama juga dengan sekarang lah. Oke. Kamu pun buat apa yang kamu suka. So bila Amy tanya tentang macam mana kita mau menghadapi persepsi orang, just being yourself. Just be yourself. Remember why you wake ya, up or do it. Nikmati sejak kehidupan tuh setiap hari. See? Hah? Reality is a life to life is a Then- reality to be experienced, not a problem to be Yeah. solved. Live your life to the fullest. Itu Live saja. every day. Jadi gitu. oke, mungkin saya boleh buat ke satu Yeah. ini Soren saya contoh sedikit Kierkegaard. pasal urban farming dan juga pasal mungkin saya boleh buat Community rumusan lah. gardens di Bandar. Balik pada apa yang saya sebut tadi, semua orang cakap tentang urbanization, modernization bertumpu di kawasan bandar-bandar utama, tapi tidak ramai orang yang fikir tentang macam mana kita mau supply atau kecukupan yang makan di dalam bandar tersebut. Jadi
kalau kita kata the future is di bandar, the future is kita ada tempat yang dia punya indikator kemajuan ialah bila ada McD. Ada indikator dia bila ada Mary Brown, ada Sushi King dan sebagainya. So ada low. bank kan. Tapi bagi So saya low. kemajuan itu adalah bila semua orang cukup makan, semua orang cukup sejahtera. Food security hanya bila kita rumuskan dia ialah bila makanan itu sentiasa ada, sentiasa boleh capai dan affordable, boleh dibeli, boleh didapati. Jangan berani-berani klaim Sabah Maju Jaya kalau masih ada orang kelaparan di Sabah Yes. nih. Ingat, food Ramai. security adalah bila makanan itu ada, sentiasa Ada ada. ikan masin bagi-bagi, bercubit-cubit masih ada, boleh dicapai. Ada di mana? Di KK. Sini. And at mati. the same Nampak? time kita boleh buang makanan ada. banyak. Dan kalau ada dan boleh dicapai, mampu beli ke tidak? Mampu didapati ke tidak? Tiga itu saja kata kunci yang yang untuk kita mudah faham tentang food security. We haven't even gone deep into food security Yes. actually. Jadi bila kita cakap di bandar, sebenarnya yang lebih banyak masalah mendapatkan makanan ataupun terjamin makan adalah di bandar. Betul? Middle class people, working class people. Sedangkan B40. kalau kami di sini kita makan, kami ada sayur Cabut pucuk je. tuh, pucuk timun tuh. Kami boleh petik, kami goreng makan bah. Kau tahu pas kita fikir time COVID, perasaan masa tu kan sangat kita cuma boleh pergi supermarket certain times jangan sebelah kan. Yeah. What if someday kau keluar pergi supermarket pun tidak boleh, yang macam zombie di dalam movie selalu kita apocalypse tu kan. Kan bagus kalau di jalan raya semua yang ada tanah nih kan semuanya papaya, watermelon, pisang, coconut. Pokok-pokok yang di bandar Boleh itu, pula, iya. landscape semua tuh. Kenapa kau tidak tanam rambutan? Betul, Tanam sebab mungkin, boleh. Kenapa tidak buat? tanamlah pokok durian, pokok apa-apalah. Kan, tapi kita sekarang landscaping Kenapa Kementerian Pertanian? ini. Tenang kan. lagi di episode yang Maksudnya Sorry, saya ini tukang bugil. itu yang sudah berlaku dulu Kita boleh invest ratus juta mungkin budget untuk landscaping, mengindahkan bandar, untuk tanam pokok-pokok yang hanya kita tetapkan pruning juga, Bah. Ya. Tetap kita akan bersihkan, tetap Betul. akan buat maintaining. Sama juga macam kita tanam benda-benda yang boleh makan Sama. tuh maksudnya. Sama. Ya. So kita tetap kena maintain, tetap Betul. kena bajak, Betul. tetap kena pruning. Tetap tanam. Andai kata kita tanam di bandar dengan tanaman-tanaman makanan, mungkin orang bandar akan kelaparan. Kau ingat makanan akhirnya bila buah-buahan, iyalah bagus untuk Saya farmers tanam, sebenarnya, untuk kami buah-buahan hidup jadi tuh mahal. time tidak beras habis, malas mau cari orang mau pergi beli apa. Nasib mama saya ada tanam di belakang kan, sini parit ada bukit kecil saja bah sebelum mau pergi ke perumahan sebelah kan. Ubi kayu, limau, winter melon, Nah, papaya, kami makan free, mangga. sebenarnya semua tuh boleh Kan jadi yang landscape. kau 1 hari 3 Ada kan hari. tempat yang buat? Ada. Kita pergi Europe, apple, segala macam buah-buahan yang Nah, yang seasonal kamu di sini. antar orang pergi training tiap-tiap tahun tengok negara lain macam mana buat kerja konon Di mau bawa sana, balik pergi sini teknologinya kapan Buah itu di tin mana? dan sebagainya yang high value punya buah-buahan, Ditanam merata. tanam merata kalau beli petik orang jadi ampai-ampai bah. Jadi maksudnya boleh kita buat sini, kita boleh tanam, bukanlah mau tanam macam orang punya pokok. Kita ada kita Tidak punya payah. local fruits. Iya. Tanam saja. Oh, Jadi, satu lagi bro, saya mau cerita pasal macam mana Sabani budu buang-buang makanan, dabai. First time saya pergi Sarawak, umur 23 tahun. First time pergi Sarawak makan dabai. Terus saya bilang sedap. Dia buah olive kan, olive di Sarawak. Kau siram air panas, terus kau campur kicap kah, apa-apa kau suka kah. Saya makan, rasa dia berlemak, ada masin-masin dengan kicap tuh. Saya bilang sedapnya, ada di Sabani. Ada, kamu buang-buang, dia bilang. Dilawas kah, dia bilang banyak. Tapi kita buang-buang. That is how mindless Sabahans have been untrained actually and unexposed. Oke, contoh kalau misalnya tadi urban farming tuh kita akan cerita benda yang modern farming, tapi cerita dulu benda apa yang kita boleh buat sebenarnya yang semua orang boleh manfaat dan for free ya. Contoh, di bandar saya tengok banyak orang taruh jadikan landscape pokok moringa. Ya. Moringa is superfood. Actually kita boleh ambil, kita apa dipanggil daun I love daun kecur. Okay guys, ada bahasa Moringa, Melayu dia tuh. daun. Kecur Oke. apa? Saya Jadi, baru kasih baik Hmm. luka eczema teruk. Kamu nampak nih throughout the podcast episode you will see bebungkus lah sebab kotor kayak yang kicik-kicik bedakat-dakat air di dalam gatal babangka. It's just a bad eczema episode. My friend, shout out to Anna Jonesi of Hush Collective. You know what she found to be effective? Paling efektif. Kala semua nih. moringa. Daun senduduk bulu. Nah, Rumput liar bang hambur di sering jalan. Kau kasih buih dia taruh air sedikit, kau kasih buih dia. Kau ambil buih dia tuh kau anu kering kau punya luka.
Meaning Dengan ikhtiar lah saya kita- tambah kita puasa boleh and tanam. everything else. kalau moringa itu dia kan superfood. Sekarang banyak jadi landscape. Jadi maksudnya boleh buat. Dan orang boleh banyak ambil orang bikin untuk pil. betul. Produk. Buat pil, daunnya boleh dijadikan sebagai third party serbuk. product. Kita boleh jadi teh, orang boleh makan. Jadi Padahal sayur. kita boleh ambil jadi rebus gula. jadi sup. Meaning kita boleh buat di kita bandar nih? dengan low cost ataupun dengan cost yang sama, macam mana kita maintaining the landscape, untuk tanam bahan-bahan makanan. Oh, satu Jadi, lagi oregano. Banyak tuh daun bangun-bangun. Betul. Kalau macam Obat kita untuk batuk dan cakap demam. pasal food security di kawasan yang penempatan tinggi. Contoh, Emi tinggal di mana sekarang? Area Penampang. Okey. Contoh apartemen ataupun mungkin rumah-rumah. Hidroponik. Yes, hydroponic is the solution. Waktu pandemik, kita collab dengan apa tinju ada biji-biji apa kan nama dengan Ikram Foundation apa kita buat Initiative. Sarawak. Yes. kita ajar macam mana satu community yang tinggal di kawasan PPR, kawasan yang bertingkat, yang mungkin beranda pun tiada, tapi at least orang masih boleh dapat cahaya matahari pada pagi ataupun waktu petang sedikit. Kita empower orang. Saya ajar buat hidroponik pakai botol terpakai saja. Bilang banyak botol kan? Banyak botol-botol. Kenapa? Setiap orang kita mustahil tiada botol mineral tu, drinking water. Jadi kita ajar macam mana saya bilang. Company mineral bottle water boleh pay attention to this kak. Find a collaboration. Yeah. Saya bilang saya ajar dan just a 5 minutes punya craft. Potong, tidak sampai 5 minit kasih terbalik, taruh sabut, taruh itu dia punya sumbu kan, dan taruh biji kangkung. Ada satu anti di Jadi. dalam. Ya. Taruh dia punya fertilizer solution, gantung di tingkap, dan ada yang buat sampai 100, ada Ada buat. lagi Maggie Cup. Ada anti buat di Penampang. Ya. Maggie Cup. Jadi, diorang boleh produce sayur, at least kangkung, bayam, tidak perlu Hydroponic. membeli. Let's say satu ikat kangkung is RM2. Kau boleh produce lebih kurang 100 untuk kau punya family saja. Sebagian kau makan, sebagian kau jual. Kau boleh jimat dan kau boleh ada side income. Tanam jual dengan jiran-jiran. Maksudnya kita boleh buat. Satu lagi. Adalah bukan kita kena buat yang sains roket semua. Yeah, long as it's not they're practical. rocket science. Yeah. And it's doable. It's been done. Satu lagi, Yeah. essential oils. Such a huge business here in Sabah, but sadly, kalau when it comes to essential oils, we're supporting more of the international brands Setuju. and producers. Kita ada serai. Kenapa mau beli serai yang kena jual 51 botol yang kena import dari Amerika? Kita ada serai di Sabah. Kenapa kita tidak teknologi ataupun funding untuk develop essential oils? Setuju? It's so good for our health. Dia banyak guna lotion, kesihatan. I've been using essential oils consistently for 6 to 7 years now. Saya tidak beli sudah synthetic perfume. And it's true. We have a lot of synthetic stuff. Dia boleh jadi pencuci piring, pencuci kain, bikin hand sanitizer sendiri, macam-macam. Oke. So, yeah. Kesimpulannya, guys yang di luar Dah sana, pandai habis. guys, tolonglah. Bukan maksudnya apa? Oke, 2PG kita selalu membincangkan masalah yang mungkin orang membutakan mata ataupun membutakan telinga kita untuk tahu Pura-pura sebenarnya tuli, masalah pura-pura ini buta. adalah sebenarnya sedang berlaku dan semakin teruk, di mana 2PG membincangkan masalah dan datang dengan penyelesaian. Because Sama ada yes. kamu di luar sana mau menerima ataupun mau mendengar, it's not about yang orang bilang orang-orang kita saja yang paham, mungkin yang Enggak, dorang bilang kamu janganlah mau terpaling betul. yang Tidak. sebenarnya mempunyai kuasa untuk membuat semua ini menjadi kenyataan. Di mana makanan itu sebenarnya kita boleh buat dan tidak kan kita mau menunggu lagi. Saya sangat terpakai dengan kau punya cakap tadi bro, pasal Jepun menyediakan kit banjir ataupun kit bencana alam itu dengan set untuk kau makan balik. Maksudnya dan tidak perlu menunggu bantuan makanan. Semata-mata. So ini yang kita faham dan kita perlu benda ni kerana kan kita mau datang lagi satu earthquake yang sangat lebih besar mungkin baru kita mau sedar. Ataupun mungkin pandemik yang lebih teruk lagi. No, yeah, actually kan the only thing that our current administration need is authentic compassion towards fellow human beings. Oke guys, Wait, kami tidak itu bercerita saja. kosong. Ya, guys, kami tidak bercerita kosong. TPG Sama-sama empathy. bukanlah sebenarnya gila yang gila tiada memberi impact. Ingat yang si atau Azizul apa. cakap tadi, gila is tidak semestinya buruk. Gila is good. Gila is good. Gila is not. Gila yang can penting be jangan good. jahat. Yang penting Yeah. jangan jahat. So, jumpa kami di episode yang akan datang. Kami tidak tahu berapa jam Jo? 2 jam 30 menit. Ini Bung punya duration. Lebih.
Baru ini lagi saya rasa siok dari itu. Sorry. Oke, sorry Bung. Oke, tapi maksudnya jumpa kami di media sosial di mana-mana saja. Di mana-mana saja kami ada, di YouTube kami ada, di Spotify kami ada, di Instagram kami ada, TikTok. Facebook kami ada, di TikTok pun kami ada. Tolong, kami memerlukan support Anda, bukan pasal kami ini meminta kamu untuk support, tapi bukanlah mata kami menceritakan masalah dan bersama dengan penyelesaiannya. Oke, Thank you Azizu. bye. Thank you. Thank you Anu Cafe. Thank you Kunasang. Thank you. Sorry. Ranau. Midori. Thank you Midori Homestay. Thank you for the really heartful and animated conversation we've had for the past 2 hours. Jumpa lagi di episode yang kita tutup. Episode akan datang 2 perempuan gila, tapi ini signing off 3 orang gila. 1 2 3. 3 orang